Yang ciptakan kejahatan itu iblis dan manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Baik, baik. Berarti iblis yang menciptakan kejahatan tuh ya, Pak Pendeta ya? Nanti mau Itu kalau saya kayak nyembah Zeus, kalau saya nyembah Zeus nanti ada Hades, kalau saya nyembah Brahmana nanti ada Shiva. Itu politeis, Pak. Agama dewa-dewa, Tuhan-Tuhan begitu. Sekarang Nggak monoteis. terserah Anda yang jelas dari Iya, tapi Bu Darni monoteis, Bapak politeis. Aku lagi Ibu Dani itu tadi salah pemahaman. Tidak pernah Tuhan menciptakan kejahatan, di Bible tidak tertulis. Tuhan menciptakan kejahatan tidak ada. Tapi dibilangnya Tuhan Bapak menciptakan segala sesuatu. Dia tapi nggak menciptakan sesuatu. Gimana nih? Dia tidak menciptakan kejahatan. Yang menciptakan Iya, berarti nggak maha pencipta dong. Kejahatan itu iblis dan manusia. Okay? Nah, Bu Darni, berarti Pak Pendeta ini ada dua penciptanya, Bu Darni, di ajarannya. Bu Darni Beda pemahaman sama Bu percaya Darni ya. dan sesuai dengan Yesaya 45 ayat 7 jelas di situ memang dicatat ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk kejahatan, tetapi tinggal manusia mau memilih yang mana, mau memilih free will yang mana mau kupilih, kejahatan atau ini. Dia membuat itu Tapi Bu Darni, ibaratnya Bu Darni, pancingan kepada manusia itu. ini Pak Pendetanya bilang ada dua pencipta di ajaran Bu Darni, bener nggak? Dua pencipta di ajaran Bu Darni. Iblis juga membuat Yang bilang dua kejahatan. pencipta siapa? Nah, mampus. Nah, Bu Darni barusan bilang nih dua penciptanya. Iblis. Yang bilang dua Bukan. pencipta siapa? Pak Kris. Yang bilang dua pencipta. Ingat Bapak nggak bilang. tadi saya tanya Silakan, sama Pak Kris. Pak Christian. Tadi aku tanya tuh, jadi yang menciptakan kejahatan iblis ya, Bapak bilang iya itu. Nah, lanjut lagi. Dalam arti membuat Baik. kejahatan, iya mereka. Pak Kris, Pak Kris, Ya. bagaimana cara Tuhan bisa memberikan informasi bahwa apa yang diciptakannya itu baik, sementara Dia tidak membuat perbandingannya? Contoh nih, kita kan nggak tahu sesuatu itu warna putih kalau nggak ada perbandingan warna lainnya. Entah itu hitam, merah, biru, hijau kan gitu ya. Kita nggak tahu, kalau nggak ada warna lain kita nggak tahu sesuatu yang terang itu putih gitu. Kan gitu ya. Gitu juga dengan kebaikan, apa yang disebut sebagai baik. Kita nggak tahu sesuatu yang kita kerjakan itu baik kalau nggak ada pola perbandingannya. Apa itu kejahatan? Tuhan memang menciptakan kejahatan, Pak, sebagai bentuk informasi dan ilmu pengetahuan bahwa sesuatu itu bisa dikatakan baik dan Saya sesuatu kasih itu tahu bisa dikatakan jahat. Lalu, loh, sabar, Pak, saya belum selesai. Ya. Oke. Lalu, Pak, Bapak tadi mengatakan iblis dan manusia lah yang menciptakan kejahatan. Tolong bedakan siapa yang menciptakan dan siapa yang melakukan dan siapapun yang menjadi pelaku gitu. Bapak harus membedakan tuh. Manusia itu pelaku kejahatan, Pak, bukan pencipta kejahatan. Sejak kapan manusia itu bisa menciptakan? Kalau ada di luar daripada Tuhan itu sendiri yang mampu menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada, gugurlah sifat maha pencipta dari Tuhan itu sendiri, karena ada entitas lain yang mampu menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Gitu, Pak Kris. Tuhan itu bukan pelaku kejahatan, Pak, tapi Tuhan itulah yang menciptakan kejahatan. Jadi ini kesempatan kita dakwah sebenarnya, Alfi. Jadi Pak Christian sama Bu Darni sama ada 1.500 yang nonton. Kalau dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada putih, ada hitam, ada kanan, ada kiri, ada baik, ada buruk, ada semua, ada kaya, ada miskin, semua berpasang-pasangan. Allah Maha Pencipta, nggak ada sesuatu pun di dunia ini di luar kuasa Dia. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan memberikannya free will secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya. Berbeda dengan pemahaman dewa-dewa. Kalau kita menyembah dewa Zeus, nanti ada Hades. Kalau kita menyembah Brahmana, sang pencipta, nanti ada Shiva yang sang penghancur. Itu yang namanya ajaran politeis, tidak monoteis, tidak satu kuasa, tidak satu pencipta, dan tidak maha pencipta pastinya. Silakan. Oke, makasih. Jadi saya merespon ya. Ada perbedaan pemahaman ya tentang
tadi sebuah kebenaran versinya teman-teman muslim. Dalam pengertian kekristenan, yang baik belum tentu benar, yang benar sudah tentu baik. Begitupun kalau mau ikutin dirunut sama seperti perkataan Pak Jibril yang mengatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu, berarti secara otomatis berarti Tuhan menciptakan penyimpangan seksual kalau begitu. Padahal yang menciptakan penyimpangan, yang membuat penyimpangan seksual itu bukan Tuhan, tapi manusia. Dialah yang mempraktekkan, dialah yang membuat bagaimana cara-caranya seperti itu. Makanya dalam pemahaman kekristenan, yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik. Oke, gini aja deh Pak Pendeta, ini pelan-pelan, kita pelan-pelan biar Pak. Enggak, biar kita tahu jelas Pak Christian. Pak Christian, Tuhan Bapak nggak menciptakan kejahatan kan? Iblis menciptakan kejahatan kan? Lari ke sana kan? Ketika saya berlari, Bukan, ini 2 menit yang lalu omongan Pak Pendeta. Kebaikan, sebentar. Sekarang bernarasi. Kebaikan itu diajarkan oleh semua kalangan, semua agama mengajarkan kebaikan menurut versi dan kebenaran mereka masing-masing. Tetapi bagi kami, kebenaran hanya satu. Maka dalam konsep pemberian kekristenan, Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Baik, berarti yang menciptakan kejahatan iblis ya Pak? Betul. Saya terima telepon dulu bentar, ada yang nelponing sebentar boleh? Siap. April. Boleh lanjut sama Bunda menjawab. Saya terima telepon dulu. Ya, kalau menurut Ibu Darni, Baik. Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk kejahatan. Contoh, berzina. Tauhid itu. Udah tauhid itu. Udah pilih tauhid itu. mana? Aku mau pilih berzina atau tidak? Kalau aku tidak memilih berzina, berarti aku memilih kebaikan. Nah, maka itu diadakan. Jadi Tuhan itu menguji manusia itu. Ya, dibiarkanlah kejahatan itu. Gitu saya. Nah, itu saya. Mantap. Oke, baik. Bang Billy. Oke. Tolong moderator di up ya Bang Billy ya. Lanjut. Udah. Selamat sore Bang Billy. Selamat sore. Wah, tumben nih Darmi dulu nggak mengakui kejahatan. Sekarang udah berubah nih bergeser. Udah ketauhid-tauhidan dia Bang. Ada rekaman. Iya, Ada kan rekaman. juga. Ose Shalom Forera, apa yang menciptakan kedamaian dan juga kejahatan. Itu. Iya dong, aku kan setuju. Kan Iya, dulu sudah kan kau nggak dikatakan setuju. Tuhan Dulu menciptakan kau nggak segala setuju. sesuatu. Enggak, dulu kan kau nggak setuju Tuhan menciptakan mana kamu Tuhan Kali menciptakan dulu belum kejahatan. kupahami. Mantap. Enggak, berarti belajar, upgrade ilmu pengetahuannya, enggak apa-apa. Nah, berarti kan bagus nih komal-komal muslim, ya kan? Ketika ada perkumpulan begini, ada bisa koreksi. Dan memang Maha benar Allah dengan segala firman. ya, makanya di dalam itu kan dalam Yesaya, di dalam kitab Taurat dikatakan reh natati lefaneka hayom khayim fethato fetamafet fethara. Aku berhadapan kepadamu kebaikan kehidupan, kejahatan dan kematian. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Artinya apa? Tuhan memberikan pilihan untuk kita pilih. Jika kita memilih yang baik, kita akan mendapat pahala. Tapi kita yang jahat, kita akan mendapatkan hukuman begitu. Tapi sayang terjemahannya jadi nasib-nasib itu, nasib malang, nasib mujur. Jadi itu atau pemahamannya. Jadi orang nggak sampai kepada pemahaman firman Tuhan. Maksud firman Tuhan itu nggak sampai. Gitu. Lanjut. Itu Bang Billy, tadi kan kita bahas ini karena Pak Pendeta tadi bilang kalau translatean itu nggak merubah makna. Nah saya langsung ke ayat ini ayat ini ngerubah makna nih. Mereka bilang nggak merubah makna ayatnya, translatean nih Bang. Ya rubah lah, kalau nasib kan mazal, nasib baik mazal tof gitu. Jadi jelas berbeda antara nasib dengan shalom dan kejahatan itu berbeda gitu. Kedamaian dan kejahatan, nasib malang dan nasib mujur. Waduh, entah giliran nasibnya malang menyalahin Tuhan. Waduh, ini Tuhan memang sudah memberikan nasib kita jadi malang kan gitu. Seperti om saya tuh, om saya Advent, pendeta Advent dia kesini.
Tuhan kayaknya memang anak-anak Om ini udah dikuliahin, udah jadi sarjana semua. Orang tua nggak diperhatiin. Memang udah nasib Om ini seperti dalam Yesaya, kitab Yesaya. Hah? Yesaya berapa Om? Yesaya berapa tuh? Tentang nasib malang. Om itu salah terjemahan Om. Masa itu salah terjemahan. Berapa? Yesaya 53 itu. Bukan. Yesaya 45 ayat 7. Iya, Oseh Shalom Korera. Betul. 457 ya. Enggak, apa Bang Billy, pendapat saya nih kayak contoh sebelah saya si VP nih. Si VP ini memang mau Tuhannya itu tidak menciptakan kejahatan. Jadi dia bisa nyalain setan. Dia yang selingkuh, dia yang maling, habis itu setan yang salahin. Ya enggak VP? Justru setan ialah ciptaan Tuhan ya, guys. Jangan heran kenapa iblis. Kenapa nggak ada iblis dalam? Kalau yang ini Nggak ada iblis. aku berani lagi. Di dalam Ini ada tertulis apa? Oh ya. ya, di dalam tanah kitab orang Yahudi nggak ada iblis, adanya Satan. Nah, setan ini adalah hambanya Tuhan juga. Emang siapa? Nggak ada yang musuhnya Tuhan tuh, nggak ada. Setan adalah musuh Tuhan. Mana mungkin Tuhan punya musuh? Orang dia paling atas. Suruh setan itu takluk kepada perintah Tuhan. Coba kita lihat waktu di Ayub ya. Kata Tuhan kepada Satan, dari mana saja kau tan, istilahnya gitulah bahasa. Dari habis jalan-jalan mengitari bumi, ketika kau lihat hambaku Ayub, bagaimana menurutmu? Iya jelas saja karena kau memagari, coba kau buka pagarnya. Nah, baru diizinin oleh Tuhan untuk menguji Ayub. Nah, artinya setan itu lebih hebat dari Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu. Karena Matius tidak pernah Tuhan berfirman kepada Matius, tidak pernah. Justru setan Tuhan berfirman dan Tuhan berfirman kepada setan. Berbalik begitu. Lanjut. Kalau saya setengah menit. Kalau tidak ada sang pencipta menciptakan iblis, pertama diskotik tutup, pabrik alkohol tutup, hotel untuk perot-perot tutup, pada kesimpulannya pintu neraka tutup. Enggak, maksud mereka Bang Handi untuk Tuhan mereka tidak menciptakan kejahatan, iblis atau setan yang menciptakan kejahatan, biar ya ini Ibu Darni sama si VP bisa, dia yang selingkuh, dia yang maling, dia yang korupsi, setan memang kelakuannya kayak setan kan, dia ngelakuin, dia nyalain setan. Tapi nanti endingnya nanti dia bersahabat sama setan di neraka. Gua jawab. Iya. Dari tadi gue di tag mulu. Iya. Jadi gini Bang Jibril. Aduh, jadi gini. Teman-teman. Tertulis di Alkitab jelas, pasti segala yang baik berasal dari Allah Bapa surga. Dan jelas tertulis di Alkitab. Di mana? Kitab yang mana? Tulis ayat berapa? Kitab apa? Aduh, Yakobus 1 ayat 12. Cukup firman Tuhan. Itu bukan. Ya kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa, saya kan membaca Alkitab saya. Bang, Kitab Yakobus itu, kitab Yakobus itu ngambil dari mana Bang Vipi? Bang Vipi. Bentar Bang Ibu. Bentar. Gua lawan yang di atas ini. Gua lebih percaya Yakobus daripada perkataan Anda 3 juta moneter ini, ya. Gue lebih percaya Yakobus daripada Yakobus Mobilala. Ingat nggak segala yang baik berasal dari Allah Bapa. Oke, kalau kau nggak percaya Yakobus, ku kasih perkataan Yesus. Sebentar. Ya masuk lagi. Emang siapa dia? Tuhannya dia Bang, orang Yahudi. Terus kalau kayak gitu ngapain diskusi Bang Jibril? ini bisa dipakai. Enggak. Ya udah perkataan itu sebagai Bang Billy nanya Yesus siapa? Kau ingin pembuktian di Alkitab, gua kasih, terus lu tanya. Silakan. Terus gua pakai apa dasar gua? Sekarang gini lihat. Ya udah iya. Ya apa? Allah, emosi Coba Bang banget gitu dong emosi. Gua Suka gue nih. Gua nggak emosi, gua kan diskusi. Pertanyaan gua, siapa Billy? Lu pengen gua jawab pakai buku apa? Pakai Torah dong. Gua cari di buku itu. Pakai Torah. VP, lu mau pakai perjanjian lama? Pakai Torah. Gua cari. Salah. Alfi, biar dia berdua dulu. Gua cari. Ada. Gini, kalau lo ngomong Tuhan Yesus Ada ayatnya. Tuhan, Sebentar.
Kalau lu segala yang baik berasal dari Allah itu banyak ayatnya. Iya, Gua di kasih mana? perjanjian lama kan? Gua dalam kasih. Torah. Sabar 3 menit. Torah. Ya perjanjian lama kan? Torah Sabar. perjanjian lama. Kan? Mana ada Sabar. perjanjian lama? Siapa yang bikin perjanjian lama itu? Ya kita Musa kan? Kitab Musa ya cuman Kita Musa. Torah. Gimana sih? Kalau nggak ini lah lebih spesifik lu kasih gua nama kitabnya apa? Iya Torah. Torah kan? Astaga, mampus Torah dah. kan? Torah. Ya, gua kasih 3 menit. 3 menit. 3 menit. 3 menit. Padahal barusan gua Jadi kasih tahu tertulis tuh. ya segala yang dari Allah. Pencobaan itu bukan dari Allah tetapi dari iblis. Sabar. Tertulis dalam Banyak agama benar lu nyentul di mana-mana. Torah ya. Kayak ngerti Torah aja. Ini kusut ini. Udah tahu tadi gua udah bilang Rena tati levane kahaya metakhayim fetatom fetamafet fethara. Ah lo, Tuhan memberikan pilihan kepada kita, kebaikan dan kejahatan. Begitu. Biar dia mempertahankan kepaganan itu. Pertahankan kepaganan. Mending buat pagar. Miu. Lamreta. Vivi buru. Torah. Ya sabar. Torah lebih Coba lagi banyak. kejadian keluaran imamat bilangan ulangan kan. Sabar gue cari sabar. Gue cari yang dia pengen tertulis. Sabar. Torah dia bilang perjanjian yang lama. Dia nggak baca Yeremia 31. Padahal itu perjanjian baru untuk Bani Yakob Yehuda. Kok perjanjian lama sih? Nggak diajak mereka. Kali ya roba-roba punya orang nih. Sabar. Di Mazmur ada, di perjanjian baru. Sabar. Torah, kalau lu maksa di Torah, gua tiap hari dengerin. Gua yang tiap hari belajar Iya, Torah, iya. gua ya pastikan nggak ada yang lu cari itu kalau dalam Torah, nggak ada. Udah lu jangan ngeyel dah, nggak ada. Apa yang ada di otak lu tadi nggak ada itu. Segala yang baik itu berasal dari Allah. Itu pasti. Iya di mana Segala yang baik ayatnya? berasal Lu dari pakai Allah. nama Allah lagi. Aduh. Segala yang baik berasal dari Allah. Aku baca Alkitab, bos. Dari Theos, Ya. Allah. Loh, di Alkitab tuh apa tulisannya? Ya Tuhanmu namanya Theos bukan Allah. Nah, di Alkitab namanya apa? Iya namanya Theos Makanya lah. gue bilang patokan gue Alkitab, bukan kata-kata lu. Kalau lu mau Iya. ngomong terserah itu hak lu. Allah Tetapi itu gua Tuhan ya. membaca sesuai yang tertulis di Alkitab. Gini loh bro, kalau lu mau ngomong suka-suka lu. Gue bukan Tetapi bro gua lu, membaca sorry di gue bukan. Alkitab, gua lu bukan- jangan panas. Gua bukan kan itu tertulis di bro lu. Alkitab. Kalau kau panas kau tuntut LAI, jangan kau tuntut gua. Gua sering Oke, clear dituntut LAI emang sering itu udah mengakui ada Ya, ya, sudah, kesalahan. tapi mental Nah. kan? Tapi mental kan? Ya Tapi berarti mental kan? buat Ya, apa lu artinya mengimani yang nuntut bodoh. mengimani Itu LAI aja. sebagai landasan Kalau iman yang lu? nuntut pintar pasti menang. Gini ya, dalam sebuah permainan yang Ya udah di mana dalam Torah udah lu Cari, jangan- cari, jangan- cari. jangan Semua mengalihkan. berarti lu Di mana bodoh. dalam Torah? Udah ya, clear ya. Ya udah belum clear lu belum bisa membuktikan dalam Torah, coba di mana? Lu jangan Ilan, gua baru baca. Ya nggak bakalan Gua ada, baru lu baca, bilang sabar nggak ada, dong. lu. Emang gua hafal semua Alkitab. Ya memang lu nggak Gua udah hafal kasih, karena emang lu. gua udah kasih 5 ayat. Ya. 5 ayat masih kurang. Ya mana dalam Ya kan Torah? lu pengennya Yang dari kitab bilang Torah. itu? Oke, gua sabar. Nggak ada. Lah gua kan lagi nyari. Iya, Gua iya, kasih iya. lu 5 ayat lu nggak percaya. Ya, itu kan ya firman kan? Tuhan, Ya, masa sabar ya, dong. Lu kira gua Tuhan. hafal Alkitab. Orang Ya, aja. jangan kepanasan dong. Santai dong. Ngapain dia kayak gini? Gua sudah membuktikan di Alkitab. Udah, tulis tapi lu segala diam yang dulu, baik itu kan lu berasal dari mencari. Allah. Jangan kepanasan, Bebe, bos. kamu kan lagi mencari. Lu kalau mencari itu lu diam. Bentar bang, Ya, cari aja dulu. sama yang Trimo stiker ini. Udah cari dulu. Ya segala yang baik berasal dari Allah. Iya cari dulu, baru lu ngomong. Cari. Cari aja dulu. Jangan ngomong sambil nyari, nggak nemu lo. Ya kita tunggu 60 hari ke depan. Oke. Lanjut. Nyarinya pakai mulut bang, nggak pakai mata. Jelas-jelas di Lukas 1:37 itu tidak ada yang mustahil bagi Theos loh. Kenapa dimustahilin Theos menciptakan kejahatan dulu?
Baik Tuhan baik. Lanjut. Duh. Capek. Cemana nih Bang Jip? Gantian dulu sama Bu Darni. Lama dia ini pasti si Pipi nih. Bang Jip, Bu Darni. Kenapa? Ya kan gue hafal semuanya, gue kasih 5 ayat, dia masih kurang katanya kan? Ya sabar dong, gue udah kasih 5 ayat, masih kurang kata dia kan? Ya udah cari dulu ah. Jelas tertulis segala yang baik berasal dari Allah. Titik. Bentar. VP kalau mau pura-pura di telepon biar kabarin gue ya, biar gue telepon lo biar bisa kabur. kayak Kagak Bang Jibril. Ini bocah. Gua ndak darah tinggi buat dia. Sok pintar, enak sama kalian gue diskusinya santai. Tapi kalau orang yang seperti udah cari dulu, cari. Merepet aja kau. Nggak usah nyerang pribadi, nggak usah nyerang pribadi dong. Jangan nyerang pribadi. Dia duluan bos. Ayat apa yang mau dicari ini? Udah kamu nggak nyimak. Biar ku bantu cari di HP. Biar sama Bu Darni aja dulu. enggak, dia selisih paham sama Bu Darni. Bu Darni kan bilang, Bu Darni ngakui Tuhan menciptakan kejahatan, dia nggak mau, dia kontranya. Jadi biar aja dia dulu. Berarti Bu Darni udah mulai lurus ya, mulai mengarah-ngarah lurus sedikit gitu ya. Kan memang Udah ketahui-tahuitan Bang. bukan, kan sudah ditulis Allah menciptakan segala sesuatu termasuklah Mantap. kejahatan. Tapi Baik, kita umat manusia diberikan itu pilihan loh. Kita ditesnya, ciptaannya ini dites. Maukah dia menuruti kejahatan itu? Si Darni ini apakah mau dia pergi ke yang ada istrinya? itu dia. Nah, itu pemahaman monoteis, itu pemahaman nabi-nabi dan ajaran-ajaran Ibrahim seperti itu. Nah, si VP ini lagi membela dewa dia. Ada dewa lain yang menciptakan kejahatan, Bu Darni. Mari kita dengar. Silakan VP. Tapi sama Tuhanku dengan Tuhannya ya, Tuhan Yesus. Iya, kita kan percaya Allah bangsa Israel. Sabar. Udah belum? Belum. Susah nyarinya. Kan Allah bangsa ini dulu. Soalnya saya Bu Darni dulu. dia masih kurang. Dari izin bentar. Ibu Darni mengatakan tadi bahwa Tuhannya sama dengan Tuhan kita. Dia udah Bu Allah Darni. itu Esa. Bentar dulu, Allah bangsa Israel. Bentar dulu, saya belum ngomong. Juta. Ibu Darni dulu. Kepanasan. Jadi Jelas Bu Darni. Allah itu Esa. Tuhannya Bu Darni itu Bu Darni. Allah Tuhannya bangsa Bu Darni Israel. itu dicobai oleh iblis. Enggak mungkin lah Yesus menciptakan iblis, kemudian iblis membawa Yesus. Salah, beda Tuhan kita Bu Darni. Tuhan Ibu Darni digoda, dibawa oleh ciptaannya sendiri. Beda Tuhan kita Bu Darni ya. Kita jangan mau dibelokin VP. Kita jangan mau dibelokin VP Bang Andi. Sewaktu Yesus dicobain itu kan dia itu masih sebagai manusia di bumi. Jadi itu juga diartikan kepada manusia, walaupun kita dicobain, walaupun sekuat apa godaan-godaan setan itu, kita harus tetap kuat. Bukan itu poinnya Bu Darni. Terakhir saya ya. Itu poinnya seperti itu. Dengerin, Yesus yang menciptakan iblis. Kemudian iblis ciptaan Yesus ini membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Jadi ciptaan membawa penciptanya ke gunung, gitu loh Bu Darni. Beda Tuhan kita. Oke, lanjut. Bukan salah. Yesus Elohim itu menciptakan awalnya malaikat, lalu malaikat itu membangkang, turun ke bumi, dibuang, menjadilah itu iblis-iblis sepertiga. Malaikat itu dibuang, itulah disimpan di gua-gua, itu menjadi setan. Nah, itu dia, bukan diciptakan setan itu. Itu Yesus lahir di gua gimana? Lahir di gua, di Palungan. Yesus lahir di Palungan. Palungannya di gua. Mana datanya? Tunggu bentar, ini udah mau maghrib. VP belum kasih data. Mana datanya?
Kan ada tertulis, sahabat. Di mana? Sahabat. Banyak tertulis di Yakobus, tertulis di Yohanes, tertulis di Torah. semua yang baik berasal dari Allah. Allah Enggak, di tidak Torah. menciptakan yang buruk. Coba dibuka Tertulis datanya di deh. Yohanes 10. Ya, dia kan nggak bisa ngambil data ya. Aku ngambil data ya. Ulangan 30 coba Alfi. Ulangan 30 berapa? Ayat 15. Nanti kita lihat ini. Kita akan mengeprank kitab dia nih. Baca dulu Alfi. Ulangan 30. Izin bentar ya. Ulangan 30. Awas pegangan ya teman-teman. Ini harus ditunjuk ini. Silakan. Ya. Mau ulangan 30 berapa? Ulangan 30 butir 6. Kita mulai dari mana dulu nih? Ayat 6 langsung ayat 30 ayat 15. Pakai LAI punya atau siapa nih? Iya, lagi dulu dong. Kita kan mau ngeprank kitab iman mereka ini. Siap. Ulangan 30-15 ya. Ya. Oke, LAI menerjemahkannya begini. Ingatlah ya, bentar, masih blur. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Oke. Betul itu. Apa yang salah? Apa yang salah Iya di situ? makanya. Sabar. Belum Baik. ada yang salah kalau di situ dibaca itu belum ada yang salah. Tapi kita lihat. Iya, itu udah mantap. Dihadapkan Iya. kita Ya nanti kehidupan gini. dan Jadi kecelakaan. ulangi lagi. Menghadapkan kepadamu. Bentar. Arti menghadapkan sama pemberian. Ya, coba ulangi lagi. Maksudnya itu ada di kehidupan kita itu. Boleh Ya, memang dibacakan ulang? Gua kira lebih Ulangi sabar. lagi. Bisa kita Sabar ya, bacakan ulang? sabar. Baik. Sabar. Baik. Oke. Lanjut. Ulangan pasal 30 butir 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Oke, kita lihat ya. Lihatlah. Itu kok ingatlah. Zakor kalau ingatlah. Ya, ini udah salah nih. Natati. Mana nih? Natati lefanecha hayom hayim. Jadi kehidupan dan kebaikan. Fet hamavet kematian dan kejahatan. Kita lihat terjemahannya. Tuh kan nggak ada ingat. Lihatlah. Kok jadi ingat? Lihatlah, I have placed before you today the life and the good and the bad and what? Can you read it loud? Coba, Ombil. Di tempatku ingat. Ombil. Bukan tempatku pun memberikan ingat, juga Pak. bisa Ombil. di bahasa Indonesia. Ombil. Ya, Bentar, ya. bentar, Itu Vipi. arti menghadapkan. Vipi, data masih tampil, Vipi. Bentar, data masih tampil. Sabar ya. Di dalam terjemahan, iya di dalam terjemahan lama tahun 54 kata kejahatan itu masih ada, Ombil. Cuma 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian diganti kecelakaan. Cuma menghadapkan sama memberikan itu hal yang berbeda. Kecelakaan kereta apa kecelakaan Menghadapkan ini? itu bukan berarti Coba. memberikan. Itu kecelakaan beca atau kecelakaan kereta itu? Cuma gua kira lu sekelas Jibril, ternyata jauh, Bos. Ya nggak apa-apa, yang ngomong kan lu. Iya, gua kira lu gak bisa membedakan memberikan sama menghadapkan. Lu aja kagak ini Menghadapkan nyari-nyari kagak ketemu deh tadi. menghadapkan ditunjukkan. Ngerti? Wah, kena report. Perhatiannya bukan kena kuasa Roh Kudus kau. Aduh. Oh berarti terjemahan lama masih gitu ya? Coba Masih ulangi lagi terjemahan lama. kejahatan. Di dalam terjemahan nama tahun 54, ulangan 3015 ini berbunyi bahwa sesungguhnya bukan lihatlah ya, bahwa sesungguhnya pada hari ini aku telah menghadapkan kepadamu hidup dan kebajikan atau kebaikan atau mati dan kejahatan.
Oh, betul itu. Nah, 20 tahun kemudian berubah nih. Menghadapkan bos, bukan 20 tahun kemudian Vivi belum selesai dibaca datanya. Pada tahun 74 terjemahan baru berbunyi, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ini kok berubah, hilang kejahatannya. Iya, kenapa bisa gitu? tolong orang pintar, lu garis bawahi menghadapkan. Lu nggak perbedaan menghadapkan dan memberikan? Silakan jawab. Apakah Oke, menghadapkan VP, itu memberikan? VP. Bukan Oke, VP. jadi yang jadi Iya, oke, tunggu sebentar, VP. Sebentar Bang Jibril, gua nggak mau lawan lu. Bang Cip, Enggak, biar lo paham juga. Kalau oke. Gua nggak mau. Kawan-kawan, kalau identitas kita langsung kejahatan itu lihat. pada umumnya pasti kecelakaan akhirnya ujung-ujungnya kan. Bentar. itu dia. Itu Menghadapkan. Oke. Aku menghadap Oce. VP. Ingat kalimat menghadapkannya. VP. Iya, ini Silakan, menghadapkan. pakai bahasa apapun, silakan. Oke. Ini menghadapkan ya, number strong 5414 5414 dari kata Nathan to give. mantap, datang Artinya yang to menabok. give. Artinya memberikan, Bos. Nathan yang memberikan. Misalnya kayak nama Nathaniel. Nggak ada salah di situ loh. Sama itu. Kecelakaan itu akhirnya kejahatan itu ujung-ujungnya kan celaka. Wih, Ke situ ini artinya. apa? To give ini artinya enggak, sabar VP. To give ini artinya apa? Asik banget. Iya, apa? Apa? Iya, apa? Iya. Iya, apa? Menghadapkan tuh give juga. Iya. Bang Jip. Coba dulu Bang Iya. Jip. Menghadapkan give juga. Iya, enggak. Jadi gini, Alfi, si VP gagal paham. Kalau Tuhan menghadapkan kamu dengan kematian, kira-kira Alfi mati nggak? Tuh, artinya menghadapkan itu ditunjukkan abangku. Iya, Tuhan menghadapkan Alfi dengan kematian. Kira-kira Alfi mati? Ini data lagi nih. Data muncul lagi. Data muncul lagi ya. Kan beda dengan udah clear ya. Enggak. Gua kira lu pintar. Data muncul lagi. Data muncul lagi nih. Aku menghadapkan kan number strongnya 5414, ya kan? Aku menghadapkan 5414 number strongnya. Di dalam terjemahan baru. Di dalam tadi katanya ulangan 3015 masih di dalil yang sama. Aku menghadapkan dengan number strong 5414 di dalam TB terjemahan baru. Lihat definisi pertamanya apa? Memberikan. Mantap, data memang menabok. Loh, enggak. Sabar. Memberikan. Artinya yang kita lihat adalah LAI. Alkitab. Dalam TB. Lo itu kan yang umat Kristen baca adalah Alkitab, Bos. Ini apa? Yang umat Kristen baca Alkitab. Ini apa, Bos? Alkitab. Bukan pernyataan dari si 3 juta moneter. Woi, limbah Yunani. Kau pikir ini website makhluk nggak bersunat, makhluk nggak sholat Jumat, pemakan berdua? WVP, kau dengarkan baik-baik. Di dalam Yang Alkitab gua baca, Alamak. yang gua baca adalah Alkitab. Titik. Kau pikir ini apa? Alkitab tertulis menghadapkan. Iya. Menghadapkan itu menghadapkan itu contoh. Kalau yang kau baca Alkitab Gua ayatnya tahun dihadapkan sama kota 2018. Singapura. Oke. Kalau kau bilang yang kau baca, gua dihadapkan Kalau kau- sama dengarkan dulu makhluk penyembah Tuhan bertulang belakang. Kalau kau bilang membaca Alkitab ayat 2018 di sini dikatakan lihatlah, sama seperti Om Billy tadi kan, lihat bukan ingat. Aku telah menetapkan, bukan menghadapkan tapi menetapkan. Kalau yang kau bilang cuma baca Alkitab ada juga versi ayat-nya 2018. Di sini menetapkan bukan menghadapkan. bro, yang kita baca Woi bra, adalah Alkitab.
Baca dulu. Kitab yang salah terjemahan. Betul. Sepakat lu sama seperti. Iya betul. Nah, Kitab yang salah terjemahan. Salah terjemahan lagi berarti moneter lebih pintar daripada. Berarti kan moneter ini kan sudah mendowngrade orang yang menulis Alkitab. Sekarang gua downgrade Emang bodoh. Kalian bodoh. Lalu mendowngrade boleh, gua downgrade lu balik, lu bodoh. Lu mendowngrade. Kok nyerang pribadi? Gua juga Jangan katakan lu begitu. bodoh. Jangan nyerang pribadi loh. Jangan nyerang pribadi lah. Lo serang Lalu jangan pribadi. tulis Alkitab. Lo serang pribadi. Dia duluan mendowngrade. Enggak, Anda jelas ya. Lama kali mendowngrade kebenaran firman Tuhan. Clear ya, kok. clear. Orang kata Clear. itu reeh lihat Jadi jadi moneter ingat. clear. Serang narasinya dong. Serang narasinya, jangan serang orangnya. Dia duluan, dia Teks duluan. Ibraninya itu reeh, lihatlah. Kok disitu jadi zakot, ingatlah. Itu aja udah salah kalian. Dikasih tahu yang benar nggak mau. Data, Pipi. Oke, lu bahasa Ibraninya menghadapkan itu apa? Apa bahasa Ibrani menghadapkan? Di situ apa tertulis? Vaneh. Benar nggak itu artinya menghadapkan? Enggak, bre. Reeh, lihatlah. Ya reeh, lihatlah natati. Ya, aku memberikan kepadamu natati dari kata natan, memberikan kepadamu levanecha yom. Lihatlah pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu. Betul itu. Ya memperhadapkan. Tolong kata kunci memperhadapkan. Memberikan. Sama seperti yang jelas di Alkitab. Segala yang baik berasal dari Allah. Kan itu tidak bisa dipungkirin. Segala yang baik diberi. Enggak, ini dia mau mengalihkan bicara. Dia mau mengalihkan teks yang kita yang lo mau mengalihkan teks yang tadi nasi bujur itu gua tahu. Bukan. Tadi lu bilang menghadapkan. Kecelakaan mana Gua bantah. kecelakaan? Loh, pertanyaan gua, jangan ke kecelakaannya. Kita lihat konteksnya. Menghadapkan, memperlihatkan. Kalau kita memperlihatkan, Ya memperhadapkan what is yang wrong? memperlihatkan lah bodoh Nggak ada yang banget. salah. Tidak ada Tuhan gimana Ya kan caranya bodoh ya? kau. Memperlihatkan memperhadapkan itu yang memperlihatkan. Ketika kita memperhadapkan sesuatu, kita melihatkan sesuatu. Tapi bukan loh. berarti Itu. memberi. Bukan berarti natati, memberi. itu ada kata Memperlihatkan itu bukan natati. memberi. Natati itu natan. Pertanyaan gua, Natati itu sama natan. lu misalnya nih, lu pergi ke mall, lu dikasih lihat tas, Itu ada kata natan. Clear, Memberi. Clear, ya? Ada susah dah. Diberi Itulah kelihatan. resikonya umat buta. That is not- Itulah Jangan resikonya potong-potong umat yang buta huruf akan teks asli. Susah jadinya. Bang Vipi. Aku sekali lagi nih Bang ya, bodo amat aku Anda mau paham atau Dia enggak. mendowngrade gua buta huruf kan. Iya, Sekarang Bang. Enggak, sebentar, dia mendowngrade gua buta huruf. Sekarang gini yuk. Bang, Lu on aku nggak cam, peduli. lu on cam, kita adu rekening yuk. Paling banyak siapa? Pipi, jangan Sama pakai rekening gua aja, Vipi. Sama rekening gua aja. Sama Lu mendowngrade gua buta huruf. Ayo Bang Jip aja, Bang Jip. Pamer rekening Sama rekening gua aja ya. transfer ke rekening ya, baru transfer ke rekening. Sama rekening gua aja, Vivi. Pamer Yuk. transfer ke rekeningku. Ingat ya, segala sesuatu yang terjadi di sini itu host dapat bagian juga ya. Masih aneh ya. Enggak, ambil. Bagi dua kita ya. Gua jelas Silakan dia bermain-main. Gini, gua bantah ya si 3 juta Vipi, moneter ya. silakan kau bermain-main Di ulangan itu tertulis kebodohan kau. menghadapkan. Menghadapkan itu bukan berarti memberikan, beda. Oke, case Gini, oke, nggak apa-apa. Bodoh, aku nggak peduli. Silakan kau bermain-main dengan kebodohan kau. Kata aku menghadapkan 5414. Aku sekali lagi nih Katain membacakan kata Nathan. Gini ya, iya Alfi nggak peduli lagi. Silakan, kalau memang mau ngeyel nolak silakan. Aku menghadapkan datang dari kata Nathan. Nathan, sabar dulu Vipi, tahan sebentar. Nathan itu memberikan, memberi, ku berikan, berikan, diberikan, menaruh, menyerahkan, kuserahkan, kau berikan, mendatangkan, beri. Ya Allah ya Karim, Allah Akbar. Makhluk memakan kotor mana kau ini? Gini, kalau memberi gua oke, tapi kan di situ diberi penglihatan, penghadapan, diberi penglihatan. Lu tidak lu arti menghadapkan tuh memberikan pandangan. Kayak gitu kalimatnya, menghadapkan. Tapi gini, Kecuali bro, kalimat Vivi. menghadapkan itu tidak ada sama sekali di semua konteks ayat. Oke, tapi menghadapkan itu ada. Ini mobil. Lu harus bedakan menghadapkan itu kalimat mempertunjukkan, bos.
memberikan petunjuk. Simpelnya seperti itu. Gua bantah. Oke, lu kata give. Oke, gua terima kalimat give itu memberi apa? Tapi kalimat menghadapkan itu memberi apa? Itu kejahatan dan kebaikan. Penghadapan memberi penglihatan, Bos. Menghadapkan itu memberi penglihatan. Enggak salah. Itu memberikan hukum Taurat. Menghadapkan itu bukan berarti dia dikasih sama kayak gini. Lu ke mall, lu ngomong. Ya oke gini Afi kita ikutin dulu. Lu dikasih penglihatan. Iya jadi dihadapkan. Oke, selesai. Iya jadi segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Lanjut. Iya, ayatnya mana? Gua kira lu pintar. Ayatnya mana? Kan sudah Dalam gua Torah. kasih tadi banyak di Dalam Torah. di Yohanes. Dalam Yohanes bukan firman Tuhan. Lu bertanya kepada aku gini Kan bro, gua bilang, gua kasih dengerin ya, lu tadi bilang mau cari dalam Torah, Kejadian Keluaran Imamat, lu cari sekarang. Ya gini. Nah, cari sekarang. Gini. Sebentar, Bos. Lu kan tadi bilang mau cari Itu dalam Taurat. dari ulangan bilangan itu ayatnya banyak. Iya, cari sekarang mana? Gak mungkin gua satu hari dapat. Iya, coba 20 tahun juga nggak dapat. Kalau lu bikin versi lu sendiri. Lah kenapa kepanasan? Bukan lu tunjukin dong. Kenapa kepanasan? Lu tunjukin dong. Gua udah tunjukin ayat ada kejahatan kebaikan. Lu tunjukin. Nah, gua udah tunjukin ayat perjanjian baru. Ya mana ada Gua udah perjanjian tunjukin firman perjanjian Tuhan. baru. Ngarang aja. Lu kan tadi Panas. kejadian keluaran lu bilang tadi Firman ada. Tuhan Loh, Yesus ngomong Iya, segala tadi kan lu dari bilang Allah. dia ada di kejadian keluaran di Mamat mana? Lu nggak percaya? Iya, coba dulu kejadian keluaran di Mamat ulangan mana? Lu nih aneh. Lah lu yang sendiri Bang Alfi, lu sendiri bilang tadi gua cari dalam kitab kejadian ulangan di Mamat Satu hari. mana? Bang Alfi Ya nggak bisa lah. Ya lu ngawur. Lah lu yang Lu tadi maksakan ngomong gua membaca kitab. iya, gua nggak sampai satu hari. Jangkrik berisik, gua tidur ini. Euy. Coba ya, yang mana? Kan itu diminta datanya. Ada nggak itu datanya itu VP? Ada nggak datanya? Tadi kata dia ada, Minta kita sama kejar, orang. kita kejar situ. Setauku tuh yang ada tuh di perjanjian baru tuh ya Bang Billy ya, bukan di perjanjian lama itu. Nah makanya dia mimpi di hari bolong, mimpi basah. Itu di perjanjian baru bisa kutunjukin itu bro. Di 3 Yohanes 1 itu ayatnya. Lu mau lawan Torah? Lu mau lawan Torah? Lawan Gitu betul dong. kalau bisa. Lu nggak percaya perkataan Yesus? Lu nggak percaya perkataan Yesus? Iya. Yesus kan bukan Tuhan. Siapa bilang Yesus Tuhan? Lu nggak percaya perkataan Yesus? Iya. Kata siapa Percaya Yesus perkataan Tuhan? Yesus? Kata siapa Yesus Tuhan? Pertanyaan gua, yang lahir dan datang malaikat siapa satu-satunya di bumi ini? Hanya Yesus, Bos. Kau Ya, Yesus mah pakai malaikat, Karena gua nggak masih penting. kalah. Gua kasih Musa mah contoh. pakai malaikat. Gua kasih contoh ya. Gua kasih contoh. Lu lahir, gak ada yang datang karena lu nggak penting. Lu ngabisin oksigen Indonesia aja, makanya nggak ada yang datang. Yesus lahir, malaikat datang, Bos. Tapi lewat Sekampung kelamin perempuan. Loh, cara Tuhan berbicara sama manusia, kenapa lu batasin? Iya, tapi Tuhanmu lewat sesuatu yang kotor. Lu percaya bekas Torah, mens, lu percaya begitu. Torah, lu percaya Torah. Wah, Enggak, lu- di dalam lu percaya ini, Torah. Tuhanmu kan berarti Tuhanmu keluar dari selangkangan, betul? Wah, Sabar sekarang dulu, gua tanya. Tuhanmu keluar dari selangkangan, betul? waktu Musa berbicara sama Iya, sekarang Tuhanmu- ini waktu Musa berbicara sama Allah. Allah lagi, Allah Sekarang lagi. gini, Mana waktu ada Musa berbicara Allah? sama Sebagai Allah. manusia Allah ini datang sebagai manusia ya dari selangkangan lah. Kau Tidak ada Allah-Allahan, gimana sih? Ya, lah gini, gampang. Lu tuh gampang, lu tuh bodoh gini ya. Gua kasih contoh ya. Sewaktu Musa berbicara sama Haleluya. Lu bodoh, sumpah. Lu bodoh. Kalau gue bilang pintar, kalau bodoh. Ya gue kasih tahu. Sewaktu Musa berbicara sama Allah, ya di gunung itu dalam bentuk api. Apakah Allah Di itu api? gunung, Terus lu mengecilkan Allah itu api? di gunung. Berarti lu mengecilkan Gunung Allah apa itu api? namanya? Kan nggak Gunung kayak banyak, gitu, ada gunung bro. gede, gunung selamat, gunung apa? Nggak namanya? bisa kau mengkerbilkan Sinai. Allah itu. Bukan Sinai. suka dia. Lu nggak gunung apa? Lu asal ngomong aja gunung selamat, gunung gede atau gunung apa? Gunung. Jangan gitu Sinai, lah. Sinai. Tur. Mel, jangan limit lu, Mel. Lu ngomong aja kagak beres. Tur. Lu kok nggak beres? Ya lu bilang gunung menghadirkan apa? Allah. Gunung selamat, gunung kembar. Lu menghadirkan Tuhan. Lu menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan suka Tuhan dong. Mau dalam bentuk api, mau Nggak ada Tuhan dalam bentuk api. Astaga, nggak ada Tuhan dalam bentuk. Waduh, Bang Ribot. Kena tembak. Turunkan dia. Apa Billy ditombak Kena ya? tembak Bang Billy. Tombak, kena tombak ya. VP. Udah Bang Jibril, sorry gua buat ribut.
Bang Jibril udah turun. VP, Ini dengarkan VP dulu game orang. ini VP game. VP, Iya betul, dengarkan. VP game tuh. Berisik. VP, telinga dua mulut satu tuh banyak yang mendengar dulu daripada ngomong. Sikit aja nih. Kalau Anda mengatakan yang jumpa sama Musa di Gunung Sinai itu adalah Elohim, di dalam kisah para pewarta pasal 7:30, yang datang itu malaikat VP, bukan Tuhan. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kalau baca dari 29, mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat, bukan seorang Tuhan VP. Tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Malaikat VP. Tapi kan di situ Allah berbicara dengan apa? Malaikat Dengan- VP. dari semak duri. Yang datang siapa VP? Suara Tuhan juga berbicara di situ. Yang datang seorang apa VP? Gua nggak mau debat. Tadi gua naik gara-gara 3 juta moneter lagi. Sorry ya kalau Nah, gua buat rusuh bang Ponnya. Sorry. Gua biasanya sabar. Lu tanggung jawab. Gua udah kebangun gara-gara suara lu, woi. Oke bang. Baik, Ngadri. baik, Tuhan Udah baik. tidur. Entar gua turun ya. Oke. Thank you. Ini Bang Bill kena report ya? Yoi, biasa. Gara-gara bahas jalan Tuhan tadi itu kan. Jadi Baik Tuhan, baik. tadi berapa tuh ayatnya tadi? Itu terjemahannya dari awal sampai tengah sampai belakang udah salah semua tuh. Re'eh itu lihatlah, jadi di situ jadi ingatlah. Itu secara tekstual salah. Parah. Terus nanti apa tadi kecelakaan. Padahal di situ hamafet, kematian, kejahatan dan kematian, kebaikan dan kehidupan, begitu doang. Makanya teman-teman Kristen nggak akan sampai kepada pengetahuan firman Tuhan yang intinya nggak sampai karena lost in translation, sekali lagi kesasar di dalam terjemahan. Awas kena ban lagi. Terakhir, Pak Denny Belanda, seorang Kristen bilang, selagi Kristen masih pakai terjemahan lai, mereka tersesat di dalam terjemahan. Kena tombak dia. Iya, terjemahan Elai itu walaupun sudah seperti itu, yang jelas tujuannya, maknanya tetap ada di situ gitu. Gak ada yang salah di sana. Kalaupun ada sedikit ibaratnya berubah, tapi kan isinya itu yang penting. Nah itu dia ya. Jadi kalau mau Isinya juga berubah lah. Memang diulang teksnya lagi. berubah kok. Kan gitu. Nah sekarang yang penting adalah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang menghakimi dunia. Itu yang penting. Dan kita harus menuruti perintah-perintahnya, yaitu yang terdapat di dalam 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina. Sejak kapan Yesus Itulah yang memberikan 10 dikehendakinya. hukum? Woi, sejak kapan Satu Yesus titik memberikan- satu iota, jangan kau rubah Iya, hukum. sejak Kan kata kapan Yesus Yesus. memberikan 10 perintah Tuhan? Iya, sewaktu dia mengatakan itu di dalam Keluaran 20. Di mana Yesus di situ? Wah, parah ini. Di situ masih firman, di sana belum menjadi manusia dia. Ya, firman itu belum menjadi manusia di dalam Keluaran 20, Billy. Iya, ada tulisannya nama Yesus di situ. Tidak Yesus, tapi masih Elohim di Enggak, sana. ada nggak tertulis nama Yesus di situ? Ada nggak? Tidak, di sana udah, masih berarti nggak Elohim. ada. Dia masih sang firman itu dia. Nah, masih sang firman itu. Waktu berbicara menurunkan Kok maksa 10 hukum, Elohim sama yang dengan berbicara Yesus? itu sang firman. Nah, itu. Bu Darni. Bang Itu Ardiansa, iman kami Kristen. Gimana? gimana kalau dikasih metode yang tadi nih Bu Darni, mungkin bisa nih. Oh Metode bisa, yang tadi. bisa. Tapi saya baru bangun tidur. Tunggu dulu, saya raup dulu. Lanjut yang lain. Pakai Metode kertas ya. apa? Oh lah jangkrik memang. Wow, nyaman gugus tidur. Ya ini kalau udah metode pakai kertas kayaknya udah nggak bisa kabur nih Bu Darni. Ya nanti ya aku tak raup dulu ya. Lanjut dulu. Oke, lanjut dulu yang lain. Lanjut dong Bil. Firman itu apa Anda, Mi? Coba. Firman itu pemahaman. Firman itu pemahamanmu firman. ucapan, perkataan Elohim. Nah, itu dia. Ya, perkataan itu apa? Perkataan, ucapan, Iya, ucapan. Ucapan terdiri dari apa? Ucapan, firman. Iya, Itulah firman dia. perkataan itu kata-kata itu terdiri dari apa?
Kayaknya dar. Apa mi. yang di Dar, mi itu kan suku kata. Iya. Suku kata. Jadi perkataan itu adalah suku kata. Suku kata adalah apa? Huruf, Darmi. Untuk mengucapkan firman itu perlu huruf, Darmi. Kalau nggak ada huruf nggak bisa jadi firman. Habis huruf jadi suku kata, dari suku kata jadi firman. Kalau sudah dicatat ke dalam buku, iya. Tapi Sekarang kan bagaimana firman Tuhan itu kan berfirman? perkataan. Hah? Contoh Iya, Sunan. apa itu firman Allah? Hei Musa, inilah 10 hukum yang harus kau patuhi dan harus kau berikan kepada Gimana itu ayatnya? umatmu. Gimana ayatnya bunyinya begitu? Keluaran 20. Keluaran Oh, nggak 20. begitu, nggak begitu. Anok ya, itu dia. sudah dari Misraim, mi beta fadim, lo jadi kasih malpanai. Bukan, hei Musa, nggak ada begitu. Jelas itulah Ya firman direvisi Tuhan. lah Yang dikit. langsung. Bang Billy gimana sih? Sedikit, iya. Nggak boleh nggak menambah mungkin atau gegabung. mengurangi. Kan nggak mungkin langsung Tuhan sendiri menulis ke kertas, kan nggak. Awalnya ke dua Baik, batu, lalu dipermodern menjadi kertas. Kan semakin canggih, semakin maju ke depan begitu. Tuhan menulis Silakan. Tuhan menulis kok di satu media namanya Lukota Event, dua loh batu dia menulis. Ayo. Kan dia tulis itu kedua loh batu di dalam Iya, peristiwa itu artinya ditulis. pakai Iya. tangannya sendiri melalui api, ya kan? Hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ke-10. Nah, itu dia. Itulah Hukum pertama firman-Nya. apa? Itulah Hukum pertama apa? perkataannya. Hukum pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Salah. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud, jangan kau beribadah kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah orang tuamu, ibu bapamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Di dalam 10 inilah terdapat hukum kasih. Hukum pertama sampai keempat, kasih kepada Elohim yang di surga. Hukum ke-5 sampai ke-10, kasih kepada sesama manusia. Ganjil dong. Itulah yang Ganjil paling dong. utama. Nah, itu dia. Ganjil yang 4 sama 5 ganjil itu. 4 sama 5 jadi ganjil. Gimana sih jadi nggak jadi? Hukum 1 sampai 4 kasih kepada Bapak. Hukum ke-5 sampai 10 kasih kepada sesama manusia. Tadi kau bilang Gitu. justru sebenarnya 5 pertama, 5 kanan 5 kiri yang benar gitu. Jadi 5 hukum Enggak, 5 satu hukum pertama keempatnya itu. yang kepada Bapak. 5 hukum yang Iya, pertama itu satu kepada ke- Tuhan. Dengerin. Ini pengajaran yang tidak kau temukan di dalam gerejamu ini. 5 perintah pertama itu, Asara de Faro 10 perintah Tuhan itu 5 perintah pertama itu kepada Tuhan. Kenapa orang tua dia sejarkan dengan Tuhan? Karena orang tua ialah perwakilan di dunia ini sebagai perwakilan Tuhan. Begitu. Baru yang hukum kelimanya lagi ya itu kepada sesama manusia. Begitu memahami Taurat yang benar. Nah, kalau kamu melanggar satu Torah, misalnya hukum ke 6, kamu akan kena di hukum ke-1, itu nyambung. Jadi paralel mereka begitu. 5 kanan 5 kiri itu nyambung ke situ. Kalau kamu melanggar yang kanan, yang kiri yang sesuai dengan huruf yang sejajar itu, kalian akan melanggar itu. Begitu pemahamannya. Itulah yang harus kita patuhi di dalam hidup ini. Itu dong, hanya itu loh, menjadi umat-umat Allah. Kalau dia nanti datang, Yesus itu datang menjemput manusia. Itu Ya, yang dilihat. tapi yang memberikan firman itu, yang memperkenalkan diri tentang Anoki Hashem Eloheka surga manim. Akulah Hashem Elohimu Yahweh Hadum, bukan Yesus di situ. Itu masih sang firman itu, keilahian Yesus di situ. Nah, itu Dia dia. dari mana itu? Dia dari Yuken di mana? Itu di dalam mana itu? kekristenan. Ya nggak bisa, kekristenan nggak bisa disejajarkan dengan kitab Taurat dong. Buktinya nggak ada yang menuntut Yang orang kita Yahudi, minta nggak ada bukti, dituntut. yang kita minta Kok dibiarkan? bukti, ya. Yang kita Billy, minta bukti kan sekarang. orang Yahudi- Tadi dulu. Yang kita minta bukti sekarang di mana Yesus, misalnya gini, akulah Yesus yang bawa kau dari kuat tanah Mesir, ada nggak bunyi gitu?
Iya, pada waktu berbicara itu nama Yesus belum ada, tapi keilahiannya itu yang berbicara itu. Yesus ada baru kapan? Ya Yesus ada Yesus abad ada keberapa? di perjanjian baru. Iya, Yesus abad ada keberapa? di perjanjian Iya. baru. Yesus ada abad keberapa? Abad keempat. Abad Oke, keempat lah. berarti dia nomor abad keempat. Terima kasih. Abad 1, Luar 1, 2, 3, biasa. 4, seterusnya gitu. Abad 1, 2, 3, 4, sorry. Aduh, nggak bisa itu dia. tahan aku. Abad keempat baru ada Yesus ya. Luar biasa ya. Tuhan baik. 1, 2, abad 1 loh, salah. Abad 1 sampai seterusnya lah gitu. Baru teman-teman baru abad ke-7 kan begitu sejarahnya. Oke, silakan lagi Billy, tanya aku. Apa lagi Billy? Ya udah kan Itu dia. aku bilang abad pertama, abad keempat, artinya abad-abad yang awal-awal nggak ada Yesus. Benar kau bilang, baru ada abad Iya, pertama. sebelumnya yang ada keilahiannya yang Iya, ada. udah kau udah Nah, bilang itu baru firman ada abad itu. pertama udah jelas berarti dia Tuhan. Bukan, enggak, dia sudah ada di Tadi kau bilang tadi kau bilang abad pertama. Iya. Makanya Kan kamu mengatakan nama Yesusnya. makanya Nama Yesusnya. Yesus itu seperti grup band tahun 90-an, New God on the Block. Baik, Enggak, baik. Yesus Tapi berkata, tadi aku adalah yang aku sempat dengar tuh loh. Aku sempat dengar Bu Darni tadi ngomong keceplosan ya ke abad keempat ya. Cara Yesus. ucapkan. Bilang 1, 2, 3, 4. Yesus. Sama gua aja yuk. Jangan. Itu dia. Oke, baik, baik, baik. Yuk sama gue yuk. Jangan sama perempuan lu. Yuk. Lu pintar banget dah Vipi, Pipi, sabar. pakai akun utama lah Vipi biar bisa open cam Vipi. Wah, agak seru nih kalau nggak open cam. Iya. Gua sambil meeting mau dengar gua Zoom meeting gua makanya gua meeting. Enggak. Waduh. Tunggu. Siapa yang ngajak sama saya? Siapa? Hah? Vipi mau. Juta jiper ini. Oh, lawan 3 juta jiper. Oh, Bang Billy Yahudi, Bro. Yahudi bukan Islam. Iya, gua mau lawan dia sok pintar. Oh, ya udah lanjut aja kalau gitu. Mantap. Setahu sih kalau Kata Bang Billy kalau Billy, mau nah gitu dong emosi. Ada yang mau lawan saya nggak pakai metode kertas MK? Mau nggak pakai metode MK? kayaknya Bu Darni ini cocok ini Bang Ardiansyah. Ya Pakai terserah. metode kertas Pokoknya gitu ya. ada yang mau nggak lawan saya pakai metode MK? Saya punya metode MK Bu Darni. Yuk sama gue yuk. Siapa namamu? Sama Wid, aku belajar. Aku yang pernah kau fitnah dulu dan kau minta maaf waktu itu. Aku udah maafin. Iya sudah kan. Gua sama 3 juta, Bang Adriansa. Oh, sama 3 udah. juta. Oh ya Enggak, udah. ini barusan kan konteksnya kan Bang Ardiansyah menawarkan siapa yang mau diskusi dengan Bang Ardiansyah menggunakan metode MK ya kan. Nah ini Bu Darni kayaknya yang mau. Bu Darni mau nggak? Vipi, lu di sini dulu aja ya. Vipi, lu sini dulu aja. Metode Ya. MK itu apa? Ya, MK ini. itu adalah metode kertas. Yeay! Sama Bang Ardi. Terus Musiknya Baik, mana, Bos? baik. Kan biasanya kalau udah ada metode Siap. Enggak, si Wid yang mau melawan kalian, si Wid. Aku kan muridnya si Wid, aku mendengarkan. Paling nanti yang kurang-kurang aku bantu gitu. Enggak, gini loh. Enggak, ini berbeda konteks ini, beda. Ini beda konteks. Beda, Udah ini beda tawaran konteks baru nih. Ini ada tawaran baru. Saya punya metode namanya metode kertas. Siapa yang berani lawan saya? Oh silakan. Vipi atau Kalau Bu masih Darni? bisa aku jawab. Bu Darni berani? Oke, Bu Darni berani ya? Oke. Berani. Oke, Tapi kalau aku baik, tahu, baik. ya, Tuhan baik ya. Oke, kita mulai ilmuku masih dari sampai di situ. Diskusi. Nih. Diskusi Bukan lagi. diskusi. Ya. Sabar. Yesus. Yesus. Apakah ini Tuhan Anda, Bu Darni? Yes, sekali. Ya, Tuhan. Baik. Siwit ditanya dong, Siwit. Siwit ditanya juga. Siwit tanya Enggak, juga. tunggu dulu dong, Bang Billy, tunggu dulu dong. Siapa? Si ini. Ikutan juga. Mau ikutan juga dia? Vipi mau ikut nggak ini? Kalau mau Vipi ikut, mau ikut nggak? boleh ikut Ini jawab. metode Tapi kertas. kalau nggak Ikut ikut, nggak? nggak boleh ikut jawab ya gitu loh. Vipi, lu mau Jadi ikut kita nggak? kasih Gua lawan kesempatan. 3 juta aja.
Golong 3 jutanya. Oh, dia maunya sama Bang Billy dia. Nggak mau ikut Ya ya. udah. Bang Oke, Billy, berarti dia perjanjian ya nggak boleh nafsu ikut banget jawab sama dia Bang kalau Billy. nggak ikut. Ya, Bibi jawab ya nanti. Oke, Bu Lanjut Darni. Bu Darni dengan Bang Ardiansyah. Apakah Yesus ini adalah satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain selain Yesus? Apakah ini pertanyaan nih? Apakah Yesus satu-satunya Tuhan Anda atau ada Tuhan selain Yesus lagi, Bu Darni? Menurut aku di dalam kekristenan nggak ada Tuhan yang lain. Berarti apakah Yesus satu-satunya Tuhan Anda? Ya, jawabannya gitu ya. Ya. Ya, oke. Di dalam diri Yesus, yang mana yang Tuhan? Yang rohnya atau jasad? Yang mana yang Tuhan? Seluruh di dalam tubuhnya. Berarti rohnya Yesus juga Tuhan ya? Rohnya Tuhan ya? Oke ya, rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, Bu Darni? Rohnya? Ya, Tuhan. Tuhan, oke. Rohnya Yesus Tuhan. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, Bu Darni? Tuhan di dalam kedagingannya. Lah ya, kesimpulannya jasad atau daging ya, aku tambahin atau ya, atau daging, Ya. atau daging nih. Ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Loh, kok iya? Tuhan atau bukan Tuhan kok iya? Tuhan. Iya. Oke, yes, Tuhan. Tuhan. Hujan, aku mati-matikan. Iya, nggak usah dimatikan, nggak apa-apa, Bu Darni, tenang aja. Ya. Jadi rohnya Yesus adalah Tuhan, jasadnya Yesus atau dagingnya Yesus adalah Tuhan. Betul, Bu Darni ya? Betul. Jangan di-mute, Bu Darni. Nggak usah di-mute. Enggak. Mana ada hujan, nggak kalian dengar hujan bising kali. Enggak bising di sini, enggak bising. Headset saya bagus ini. Aduh, lama kok disamakan dengan headsetnya Bu Yang Darni. lain, Aman, yang aman, lain aman. nanti kupingnya aman. Oke, Aman. silakan. Aman. Ya. Lah, roh Yesus yang Tuhan ini apakah kelihatan atau tidak kelihatan, Bu Darni? Yang roh Yesus yang Tuhan ini? Yang roh-roh tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Darah Yesus tidak kelihatan. Nah, kalau yang jasadnya Yesus atau daging ini kelihatan atau tidak kelihatan, Budi? Kelihatan. Kelihatan. Oke, ini A, ini B ya, biar gampang. Kelihatan. Ya, oke. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan ini, Bu Darni? Di situ karena kau catat seperti itu, dua di situ. Dua Tuhan. Yang kau catat Dari itu dua. Yesus. Luar biasa. Ya. Dua Tuhan. Tapi ada penjelasannya ya, ada penjelasannya. Iya, tunggu dulu. Di sini yang penting disimpulkan dulu ada berapa Tuhan. Kan dua Iya. Tuhan. Ini Catatannya bukan dua jawaban dong. saya ya. Sekali lagi ini Yes. bukan jawaban saya. Oke? Ya. Ini bukan jawaban saya. Ini saya tulis. Ini Iya. bukan jawaban saya. Tuh. Yes. Ini bukan jawaban saya. Oke ya. Baik. Tuh. Baik. Oke, baik. Baik. Berarti di sini ada berapa Tuhan, Bu Darni? Di tulisanmu ada dua itu. Ini kesepakatan ya, Bu Darni udah sepakat ya? AB dua. Ya. Ya, oke, dua Tuhan teman-teman, dua Tuhan. Oke, dua Tuhan. Apakah Yesus satu-satunya Tuhan Anda? Ya. Ketika saya tanya Ya. begini, Bu Darni menjawab dua Tuhan. Dua. Nah, bukan satu. Udah. Iya. Aku boleh Bukan menjelaskan. Ya, ya silakan. Satu. Satu Iya, itu yang ini mana? kan penjelasannya. Satu Tuhan itu. Ini kan satu Tuhan penjelasannya. Roh Iya, itu, iya. roh itu kan di dalam Tuhan itu. Di Iya, dalam betul. Yesus, roh itu di kan dalam di dalamnya. Yesus, betul. Di dalamnya gitu. Betul. Apalagi? Betul, Bu. Oke, Iya dong. betul. Udah ya? Di dalam Udah ya? Yesus kalau tidak ada roh, mana mungkin hidup? Ini Jadi jasad kita ini nggak bisa hidup. kesimpulannya rohnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan?
Rohnya ya Tuhan semua di dalam Terus diri kemudian Yesus itu Tuhan. jasadnya Yesus, jasmaninya Yesus, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Jasmani. Iya, Tuhan. Tuhan. Pertanyaan saya, yang Namanya satu itu, Tuhan, iya, yang gelarnya, satu gelarnya. Tuhan, dengerin dulu. Bu Dani kan Yes, bilang yes, satu yes. Tuhan. Yang satu Tuhan Iya. itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang mana yang satu? Yang semuanya kelihatan dan tidak kelihatan. Loh. Itu dua kan? Iya dua pun itu di dalam satu itu diri satu itu di dalam diri satu Yesus. Darmi, kata Tuhan mau orang Yahudi aku bantuin tau. 3 juta. Yes, silakan Billy. Jadi begini, siapa namanya Perusahaan diri 3 juta. siapa namanya Adriansa. Gua aja diam. Itu kan Iya, kamu 3 juta. kan masih memisahkan itu, dipisahkan. Nah, Lu nggak ketika ada rohnya ngomong. Yesus, Bentar. ketika roh Tuhan itu masuk ke dalam jasad Yesus menjadi satu, itu kan masih dipisahkan tuh. Makanya nanti begitu Iya, ini masih ini kan si Agniasa yang memisahkan ini. Nah itu gampang menjawabnya. Yang Gampang. bilang dua. Kecil sama aku Tunggu. kecil. Kristen itu mengatakan dua natur, betul nggak? Iya. Betul nggak, Bu Dani? Dua Keilahian natur. dan kemanusiaan. Oke, saya tulis ya dua natur. Saya tulis nih, Iya. dua natur. Iya. Ya, kita ke natur pertama dulu nih, Bu Dani. Ini natur pertama, Yes. ini natur kedua. Natur apa, Ya. Bu Dani? Yang pertama natur apa? Oh, Natur apa? Ilahi. Keilahiannya ilahi. Natur ilahi ya. Iya, baru Natur ilahi. Yang kedua natur manusia. Nah, gitu dong. Ya, Natur manusiawi. manusia. Oke, manusia. Aku tulis nih, Bu Dani. Aku tulis nih. Manusia. Yes. Pertanyaan saya, natur ilahi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan dong. Tuhan, gitu dong. Iya. Bener gitu loh. Sekarang kita ke natur manusia. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan juga. Kok payah? Itu aja kok. sekarang kau masuk ini ke dalam Tuhan baik. manusiawinya. Baik. Berarti kesimpulannya Yesus mempunyai dua natur. Satu natur Tuhan, kedua natur Tuhan. Betul? Iya. Betul? Iya. Satu ilahi, satu Apa manusia. bedanya? Kalau cuman Udah. lah natur manusia Coba kan jawab. Tuhan. Iya. Loh, natur manusia kan Tuhan. Iya, karena dia kan sudah dikatakan Apa Tuhan. bedanya dengan natur Gelarnya ilahi? itu udah Tuhan Tuhan juga. Yesus ini Loh, lah ilahi iya. juga gelar Tuhan. Ilahi juga Loh, lah Tuhan. iya. Kemanusiaannya Loh, lah iya juga Tuhan kan? Natur- gelarnya Tuhan. Lah iya Bu Darni. Oke, aku ikutin ya. Ikutin. Berarti natur Yes. ilahi Tuhan, natur manusia Tuhan, betul? Iya, iya. Oke, pertanyaan saya, yang mati, yang mati di kayu salib, Yes. itu mana itu? Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Nah, tuh, yang mati di kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan, Bu Dani? Tuhan. Oke, Tuhan. Berarti Tuhan ya? Tuhan. Baik. Yang datang sebagai manusia, itulah yang mati. Nah, itu. Tuhan yang datang Ada sebagai manusia, jawabannya. kesimpulannya Tuhan yang datang sebagai manusia ya, betul ya? Yes, iya. Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya tetap Tuhan. Definisi manusia itu apa? Jangan kau samakan dengan manusia kita, dengan Yesus. Berbeda. Enggak, ini manusia Yesus ini manusia Yesus. Iya, ini kita. Ini kan membicarakan Yesus. Loh iya, definisi manusia ini apa? Manusia ini bahasa Indonesia bukan? Daging. Jasadnya lah. Manusia itu Ya, enggak. jasadnya. Manusia ini bahasa Indonesia bukan? Manusia ini bahasa Indonesia Ya, bukan? manusia. Kan Ibu Dani mengatakan Tuhan yang datang sebagai manusia. Oke ya. Di sini ada di sini ada dua. Sabar dulu. Di sini ada dua subjek. Yang pertama Tuhan, yang kedua manusia. Betul? Betul. Kita catat. Yang pertama Tuhan, ada dua objek. Yang kedua manusia. Betul? Betul. Oke. Pertanyaan saya, ini bahasa mana? Apa? Ini bahasa apa ini? Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia.
apakah Ya. Bu Darni sedang mengatakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada saya atau bahasa Indonesia yang ngawur kepada saya? Menurut Ibu Darni masih mengatakan manusia yang benar, bahasa yang benar. Bahasa yang benar. Menurut bahasa Indonesia yang benar, apa definisi manusia? Terdiri dari jasad, daging. Nah itu dia. Ngarang aja nih, ini saya bukain ya. Ngarang Langsung aja. pakai data. Langsung pakai data dong. Jangan ngarang lah Bu Darni. Kita makanya kan Bu Darni mengatakan iya manusia, kita cek ya, Aku manusia buka ya. dalil ini, manusia. Manusia ini loh, lihat sini, lihat sini, lihat sini Bu. Lihat sini Bu, lihat sini Bu. Ya, ya. Nah ini, manusia itu apa Bu? Ini coba dibaca. Makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk. Oke, insan atau orang ya? Budi. Insan atau orang ya? Insan atau Oke. orang. Ya, Makhluk ya, ya, yang ya, berakal ya. budi. Oke, manusia ini makhluk ya. Makhluk Oke. itu apa Bu? Makhluk itu apa? Makhluk Ya, definisi makhluk itu apa nih ya? Kita cek. yang bernyawa, yang bernyawa. Makhluk, tunggu dulu, dibuka dulu dong. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, betul? Iya, betul. Betul. Berarti manusia adalah makhluk. Ya. Makhluk ini Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya, makhluk ini Tuhan atau bukan Ya. Tuhan? Manusia yang mana sekarang yang kau ceritakan ini? Manusia Lah, manusia ciptaannya yang ini, atau Mas? Yesus? Loh, Beda. nah ini pakai bahasa Yesus Indonesia beda, nggak? jangan. Enggak, itu kesalahan Ini kalian. pakai bahasa Indonesia Beda. nggak? Saya tanya, Yesus ini pakai beda. bahasa Indonesia nggak? Dia saja datang dari Roh Kudus. Ini Lah, iya, Bu Yesus Darni, ini datangnya dari Roh Kudus. pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa definisi manusia? Maksud. Iya, itu tadi yang berakal. Makhluk, berarti makhluk kan? Makhluk yang berakal. Berarti ciptaan Iya. Tuhan kan? Iya, ciptaan Tuhan. Berarti bukan Tuhan kan? Kalau Yesus kami itu berbeda dengan manusia ciptaan Tuhan yang lain. Ya udah, kita ikutin di sini. Ikutin Saya dong, punya di Tuhan. sini ya, nggak apa-apa, kita ikutin, tenang. Nah, kita ikutin ya. Ardian, Yang penting harus jujur ya nanti ya. Iya, Pak Dokter ini Pak Dokter punya banyak obat. Tenang aja ya. Pertanyaan saya, Tuhan ini kan Tuhan yang datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, Tuhan ini Tuhan ya, ini Tuhan. Ini manusia. Ini manusia seret. Nah, gini. Pertanyaan saya, Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Di dalam Yesus ya, Tuhan di dalam Iya, Yesus. ini Yesus ini loh. Yesus Bukan ini di loh. dalam Ardiansa. Ini Yesus ini loh. Bukan di dalam. Ya, Yesus. Ya. Oke. Berarti kesimpulannya Tuhan yang mati di kayu salib adalah Tuhan yang datang sebagai Tuhan, betul? Tuhan yang datang sebagai manusia. Manusia kan Tuhan. Itulah. Manusia kan Tuhan. Iya. Yesus itu. Berarti Tuhan. Ini lihat. Dia lihat. itu Ini namanya tanda panah. Yesus. Lihat Gelarnya tanda Tuhan. panahnya, Bu. Bu Darni lihat tanda panah. Iya. Ini Tuhan. Saya Iya. cek ke sini. Tuhan adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Iya. Manusia ini kita cek di sini. Manusia ini Tuhan Iya. juga. Berarti Tuhan yang Iya. datang sebagai Tuhan. Bukan gitu. Ini kan Tuhan yang datang Ini kan sebagai jawaban Bu manusia. Darni sendiri. Yesus. Loh, ini kan jawaban Bu Darni sendiri. Tuhan yang datang sebagai manusia. Manusia ini apa? Sebagai- Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya. Tuhan. Manusia Iya, Yesus ini nggak Tuhan. apa-apa. Oke, ku ikutin. Oke, Tuhan ya. Oke, berarti Ya. kesimpulannya Tuhan yang datang sebagai Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan yang datang sebagai Tuhan ya Tuhan dong. Tuhan. Berarti yang mati di kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati di kayu salib Tuhan yang datang sebagai manusia. Tuhan yang datang sebagai manusia ini kan Tuhan. Nah, gitu. Jangan kau putar-putar. Ini coba lihat sini. Bu Darni mengatakan Tuhan yang datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, manusia Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, dia tetap Tuhan. Kan gelarnya itu Yesus. Berarti kesimpulannya yang mati di kayu salib adalah Tuhan yang datang sebagai Tuhan. Betul? Boleh juga Tuhan yang datang sebagai Oke, Tuhan gitu sebagai dong. manusia. Saya catat. Mantap. Tuhan Catat. yang
datang ikut bodoh lah gua. Tuhan yang datang Ya karena kau bodoh-bodohi. sebagai Tuhan. Menjawab sabar, itu. sabar. Enggak, ini jawaban Bu Darni loh ini. Tadi Sabar, udah Bu deal ya, Darni. udah deal berani kan. Aku mengatakan Tuhan yang datang sebagai manusia itu sebabnya. Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Nah, ya sudah. Manusia Berarti Yesus Tuhan yang itu datang sebagai Tuhan. manusia yang notabene, dengerin dulu. Tuhan yang datang sebagai manusia yang notabene manusia ini adalah Tuhan, betul? Iya. Nah, berarti Tuhan yang datang sebagai Tuhan, betul? Tuhan yang datang sebagai Tuhan. Boleh juga lah. Oke lah, boleh. Boleh juga lah. Gitu dong. Gitu kan gila Kak, kita semua. Bang Billy ikut Baik. gila Kak. Bukan Ya kan? gila. Bang Billy ikut Jadi gila. kalau boleh juga Harus gimana? Resumenya gimana? Ya tunggu dulu, belum selesai. Sabar dulu. Jadi yang sini mati kemana di kayu dibawanya? salib, yang mati di kayu salib adalah Tuhan yang datang sebagai Tuhan. Berarti Tuhan yang mati, betul? Yang mati itu yang datang Tuhan sebagai yang datang manusia. sebagai Itu manusia lagi. yang dengerin Ya. Bu Dani, dengerin. Saya tadi kan tanya yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bu Dani menjawab Tuhan yang datang sebagai Ya. manusia. Saya tanya lagi, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ini saya catat. Manusia ternyata menurut Bu Darni, manusia Yesus adalah Tuhan, betul? Nah, berarti kesimpulannya Tuhan yang datang sebagai Tuhan, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan boleh juga. Tuhan yang boleh juga. Tuhan yang datang sebagai Tuhan, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Boleh juga. Tuhan. Ya. Iya, kan memang Yesus Tuhan. Tuhan, oke, gitu Iya. dong, oke. Udah Iya. clear berarti ya. Berarti yang mati di kayu Clear. salib adalah Tuhan, betul? Betul. Nah, gitu dong. Saya kasih gini ya. Bukan Elohim ya, bukan Elohim yang mati. Dengarkan, bukan Oh, Elohim. saya nggak yang tanya mati. Elohim, saya tanya Tuhan. Itu Saya ya. nggak ngomong Oke, Elohim. Baik. Saya nggak ngomong Silakan Elohim. lagi. Saya ngomong Tuhan atau bukan Tuhan. Fokus Fokus di sini, Ada bukan? bahasa Gak ada Elohim. kata Elohim di sini. Gak ada kata Elohim ya. Iya, iya, betul. Yang mati di kayu salib itu Tuhan, yang bukan Tuhan saya koret. Oke, udah deal ya, jangan dirubah-rubah ya. Deal. Oke, iya, sabar Bu. Ini matinya pada hari keberapa Bu? Maksudnya? Ya, Tuhan mati di kayu salib ini matinya berapa hari? 3 3 hari, bangkit di hari ketiga. Ya. Oh, berarti 2 hari kan mati kan? 3. Loh, 3 hari mati. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu Oke, udah dihitung 3 itu. Tuhan mati berapa hari? Tuhan mati berapa hari? 3. Tuhan 3 hari. mati berapa hari? Mati berapa hari? 3. 3 hari. Oke, pertanyaan saya. Apakah Tuhan yang mati 3 hari ini adalah Tuhan satu-satunya atau ada Tuhan yang lain lagi? Apakah yang mati di Tuhan yang kayu mati salib 3 hari itu? ini? Apakah Tuhan yang mati 3 hari ini adalah satunya Tuhan? Satunya Tuhan? Atau ada Tuhan yang lain lagi, atau ada Tuhan yang lain lagi. Ah, ini pertanyaan. Apakah ya? Ini apakah pertanyaan? Apakah? Oke, silakan Bu Dani. Apakah Tuhan yang mati 3 hari itu adalah satu-satunya Tuhan Anda, atau ada Tuhan yang lain lagi? Ya, menurut kekristenan satu-satunya Tuhan dia itu. Satu-satunya Tuhan. Baik, satu-satunya. Berarti yang ini ya. Satu-satunya. Ini saya kotain ya. Satu-satunya Tuhan. Berarti satu-satunya Tuhan yang mati, betul? Pertanyaan saya, ketika Tuhan mati 3 hari, siapakah yang jadi Tuhan? Yang menjadi Tuhan. Ya, tetap yang mati. menjadi Tuhan. Keilahian. Loh, kan mati. Keilahian Loh, mati itu. ini loh. Sang firman itu. Apa? Oh, berarti ada Tuhan yang lain? Bukan, kan masih ada keilahiannya. Oh, berarti masih ada Tuhan masih ada di atas. Oh, tidak, beda. Bukan. Keilahiannya.
keilahiannya masih ada. Di bumi itu sebagai Tuhan gelarnya. Kan saya tadi tanya, saya tadi kan tanya Bu Darni, saya tadi kan tanya, apakah ini ya, apakah Tuhan Anda yang mati 3 hari itu adalah satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Bu Darni menjawab satu-satunya Tuhan, betul? Betul. Nah, ketika Tuhan yang satu-satunya mati ini mati 3 hari, siapakah yang jadi Tuhan dalam 3 hari ini? Yaitu keilahiannya Elohim. Berarti ada Tuhan yang lain. Makanya kami Trinitas. Itu dia. Tuhan yang lain, betul? Makanya Trinitas. Baik, baik. Oh, ada Tuhan yang lain, betul? Ada Roh Kudus. Darah Yesus. Ada Roh Kudus, masih ada Roh Kudus. Betul. Makanya Trinitas. Darah Yesus luar biasa. Luar biasa. Oke, berarti Itu kesimpulannya Bu Darni, ketika Tuhan Anda yang satu-satunya ini mati, ternyata ada Tuhan yang lain lagi, betul? Roh Kudus. bukan Tuhan yang lain. Oh, ayalah Tuhan yang lain lagi itu adalah keilahiannya Elohim. Siapa Hakikatnya. Oh gini, tunggu, Hardiansar. bingung dia. Ketika Yesus, ketika Yesus mati, Tuhan itu mati di kayu salib. Apakah ada Tuhan yang lain? Ada, yaitu hakikatnya, yaitu Elohim. Ada, berarti ada Tuhan yang lain. Ada. Ya nggak apa-apa. Dan hakikatnya. Berarti Hakikatnya itu. kesimpulan akhirnya, Ya. ada Tuhan selain Yesus. Oke, mantap ya. Itulah sang firman tadi. Ada Iya, Tuhan ada selain berapa Yesus. Tuhan, Bu? Itulah kembalinya dia ke sang firman. Kalau itu. yang mati Itulah ini satu hakikatnya. Tuhan, saya tanya Bu, kalau yang mati ini satu Tuhan, Tuhan yang lain ini ada berapa Tuhan Bu? Kalau yang mati ini satu Tuhan. Ini kan satu Tuhan, ini yang saya berkeras lagi nih. Ini saya berkeras lagi. Lanjut lembaran kedua Pak Dokter. Sabar dulu Bu. Lembaran kedua nih ya. Sabar. Ini kan sabar dulu Bu. Tenang dulu Bu. Ini kan Yesus. Ya kan? Yesus. Ini kan Tuhan Anda, betul kan? Ya. Yesus mati. Pertanyaan saya. Iya kan Yesus mati kan? 3 hari. Ini Yesus mati, ini yang Trinitas kedua ini ya. Trinitas kedua. Oh, berarti ada Itu Tuhan yang gelar- lain. Ya, itu Ya, ada 3 kan. Yesus itu namanya di Ada bumi. 3. Yesus namanya. Oh, berarti Gelar ada 3 Yesus ini pribadi ya Tuhan. Bu Darni ya? Gelarnya Tuhan. Bu Darni ada 3 pribadi ya? Udah, itu makanya 3 pribadi di dalam satu keilahian. Oh, 3 Hakikatnya pribadi. ilahi. Oke. Tiga. Saya tulis ya 3 Hakikatnya pribadi. ilahi. 3. Sabar Bu. 3 pribadi. Sabar. Hakikatnya. Iya, ditulis, Bu, sabar. Masih ada cadangan 2, tenang. Sabar. Ada 2 cadangan. 3 pribadi, 1 Hakikatnya. hakikat. Ya. Sabar Bu. Hakikat. Ya betul. Ini 3 pribadi 1 hakikat. Udah saya tulis lu ini. Ya. Saya tanya Bu. Apakah ketiga pribadi ini? Apakah tiganya Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, ini Bu. Apakah ketiga pribadi ini, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Tuhan, Darmi. Tuhan. Berarti ketiga-tiganya Tuhan. Yes. Oke, Itu cara ketiga-tiganya Enggak, itu cara mengetahui keberadaan Elohim itu Iya, ya. sabar dulu Bu. Saya Sabar, catat dulu. ditulis. Ketiga-tiganya Tuhan. Ya. Iya sudah, Itu ini loh Iya, sabar. ketiga. Sabar dulu Bu, sabar dulu. Iya, Bu iya, Darni sorry, menjawab sorry. ketiga-tiganya Tuhan, betul? Ya. Betul? Izin ya. Apa putra Sebelum Roh Kudus? menjawab Yes. dipastikan dulu karena nanti ditulis itu jawaban Bu Darni itu. Dipikir Iya, dulu saya sebelum tulis jawab ya ini. Bu ya. Ini Lanjut udah Dan. clear ya? Tuhan baik.
Ya, ini kan tiga pribadi, kan saya tulis apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan. Bu Dani menjawab ketiga-tiganya Tuhan, betul? Ya. Nah, saya ini centang ini adalah tanda bahwasanya Bu Darni sudah oke, ya. Ketiga-tiganya Tuhan. Oke. Yes, lanjut. Bu Darni. Oke. Bu Darni. Bahasa ini ketiga-tiganya ini ada berapa kata Bu Darni? Ketiga. Kosakata yang saya tanya kosakata. 6 ketiga-tiganya 1, 2, 3, 6 kosakata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa kata udah gitu aja lah. Ketiga. Ini saya tulis nih. Ketiga. Dengerin dulu. Ini kan ketiga-tiganya. Yang kedua Tuhan, betul ya? Oke ya. Yang pertama ada ketiga-tiganya, yang kedua ada Tuhan, betul ya? Saya nggak ngedit ya. Yes. Oke. Pertanyaan saya, ketiga-tiganya ini apakah 1, 2, 3 atau 4? Ketiga-tiganya ini berapa? 3 lah. Nah, 3 lah. Nah, 3. Ya, setuju ya Bu Darni ya. Setuju ya? Iya. 3. Ini Bu Darni lihat sini loh. Jangan lihat yang lain loh. Ketiga-tiganya 3. Oke ya. Nah, Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan saya catat. Kalau dibaca dari sini, ketiga-tiganya Tuhan kan gitu. Nah, sekarang ketiga-tiganya kan 3, betul ya? Iya. Tuhan ini kan Tuhan, betul ya? Nah, berarti berapa Tuhan ini? Oh, bukan begitu. Itu palsu. Dia salah. Enggak gitu dong. Sama Itu Bu Darni. kamu beda. Itu gimana ya? Itu membedakan, memisahkan kok bukan namanya. begitu? Itu satu itu semua. Kok satu? Gimana? Oke, satu itu dari mana? Ketiga-tiganya ini satu berarti? Iya, Tuhan itu di ketiga-tiganya ini gitu. Enggak. Ini kan ketiga-tiganya. Ya, memang gitu. Ketiga-tiganya ini huruf berapa? Angka berapa? 3 dong. Tuhan ini, kalau didefinisikan, Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kesimpulannya? Tuhan. Berarti ini bacanya apa? Membacanya bukan 3 Tuhan, itu menerangkan Berarti Tuhan 3. Tuhan itu. Ya udah dibalik-balik aja. Tuhan 3 atau 3 Tuhan? Nggak boleh seperti itu. Keberadaan Tuhan itu. Makanya Elohim itu bukan keberadaan keberapaan, bukan keberadaan. Ardiansa, teman-teman. Sebenarnya itu bukan menghitung berapa jumlah Allah itu, tapi mengetahui kebagaimanaan Allah itu. Yang sepakat tadi siapa di sini yang sepakat tadi? Saya atau Anda? Memang sepakat. Ya sudah. Akhirnya Anda sepakat. Saya tanya. Nggak begitu. Saya tanya. Tadi ketiga-tiganya yang saya centang ini jawaban siapa tadi? Jawaban Bu Darni. Jawaban Bu Darni. Tuhan ini diartikan Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Jawaban siapa ini? Jawaban siapa? Bu Darni. Berarti apa? Kesimpulannya apa? Suruh baca, jangan kesimpulan, suruh baca. yang baca. Jadi 3 Tuhan. Salah. Ini jawaban Ibu loh. 3 Tuhan. 3. Ini tulisannya. Berarti jawabannya salah tuh. Gimana? Tadi salah ini jawabannya. Itu caranya. Bagaimananya Tuhan itu. Bingung dia. Bagaimananya Tuhan itu. Begitu dia. Bingung dia. Bukan menghitung berapa jumlahnya. Kalau salah gini Bu. Kalau salah gini, pertanyaan saya. Definisi bahasa Indonesia ketiga-tiganya itu berapa? 3. Ini betul nggak tulisan 3? Iya. Nah, definisi Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Ini betul nggak Tuhan? Suruh baca, Bang Ardian, saya suruh baca. Coba baca. Iya, memang di situ ditulis 3 Tuhan.
Oh ya sudah, selesai mantap. Ya, lagian apa yang salah di situ? Yang Jangkrik, Bapa, jangkrik. Putra, Roh Kudus. Enggak Ya ada sudah, yang nggak apa-apa, tiga Tuhan. Hanya itu. Nggak apa-apa, nggak masalah di sana. Betul. Enggak ada yang menyalahkan Bu Darni, enggak ada yang menyalahkan Bu Darni, enggak ada. Iya, saya nggak menyalahkan loh. Dari tadi saya nyatet loh ini. Mendadak tumpuk. Justru tadi sempat Bu Darni menyalahkan diri sendiri kayaknya ya. Iya, betul. Loh, ini loh, kan Bu Darni mengatakan 3 pribadi 1 hakikat. Saya catat. Saya nggak bohong-bohong. Bu Darni juga baca 3 pribadi 1 hakikat. Saya tanyakan lagi, yang 3 pribadi ini, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Bu Darni menjawab, ketiga-tiganya Tuhan. Saya centang, betul. Yes. Nah, lalu saya ketiga-tiganya ini, apakah huruf ini atau salah? Angka ini atau salah ini? Ketiga-tiganya ini angka benar nggak 3? Benar. Ah, kalau Tuhan ini, tulisan Tuhan ini juga benar nggak? Benar. Ah, bacanya berapa? Di situ ditulis 3 Tuhan. Oh ya sudah, selesai. Oke.